Berdasarkan kejadiannya, batuan penyusun kerak bumi itu ada terbagi menjadi tiga. Satu, batuan beku. Dua, batuan sedimen. Tiga, batuan metamorf. Batuan beku itu terjadi karena pembukuan material kental yang berada di dalam bumi yang keluar ke permukaan bumi. Nah, batuan beku itu dibagi menjadi dua, batuan beku dalam dan batuan beku luar. Batuan beku dalam itu bisa disebut batuan plutonis dan batuan beku luar biasa disebut batuan vulkanis. Nah, batuan plutonis itu tuh contohnya slenit, granit, dan gabbro. Sedangkan batuan beku luar contohnya obsidian dan liparit. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen itu terbentuk karena akibat erosi dan pengikisan yang terjadi di suatu tempat. Biasanya itu terjadi di sungai, lautan, dan danau. Batuan sedimen itu terbagi menjadi dua, berdasarkan cara pengendapannya sama berdasarkan tenaga yang mengangkutnya. Berdasarkan cara pengendapannya ada batuan sedimen klasik, batuan sedimen organik, sama batuan sedimen kimia. Batuan sedimen klasik ini akibat pepecahan batuan sehingga terbentuk batuan sedimen klasik. Contohnya batuan konglomerat dan breksit. Yang kedua ada batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik itu terjadi karena sisa-sisa makhluk hidup dan terjadi pengendapan sehingga terjadi batuan sedimen organik. Contohnya itu ada batuan karang sama batu bara. Yang ketiga ada batuan sedimen kimiawi. Nah, ini terjadi akibat pelapukan kimia. Nah, contoh dari batuan sedimen kimia ini adalah stalagmit dan stalagmit. Nah, yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf ini terjadi gabungan antara batuan beku dan batuan sedimen yang sudah berubah bentuk akibat perubahan bentuk fisika ataupun perubahan bentuk kimia. Nah, biasanya contoh dari batuan metamorf ini adalah batuan kualam dan selbang. Sekarang kita akan membahas tentang teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik itu dibagi menjadi tiga. Ada pergerakan lempeng saling menjauh, ada pergerakan lempeng saling mendekat, dan yang ketiga ada pergerakan lempeng saling berpas-pasan. Pergerakan lempeng saling menjauh itu menyebabkan mekatnya dasar samudra dan munculnya tengah samudra. Itu yang pergerakan lempeng saling menjauh. Sedangkan pergerakan lempeng saling mendekat itu menyebabkan terjadinya patah-patahan sehingga muncul gunung berapi dan palung laut. Nah, yang ketiga pergerakan lempeng saling berpas-pasan. Ini menyebabkan adanya aktivitas vulkanik beserta gempa kecil. Sekarang kita akan membahas tentang gempa bumi. Gempa bumi itu dibagi menjadi 4 berdasarkan penyebabnya. Ada gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi buatan. Gempa bumi tektonik itu terjadi akibat pergerakan plate bumi. Yang kedua, gempa bumi vulkanik itu terjadi akibat aktivitas vulkanik seperti gunung berapi. Sebelum gunung berapi meletus atau saat gunung berapi meletus sama setelah gunung berapi meletus itu bakal terjadi gempa bumi. Nah, itu disebut gempa bumi vulkanik. Yang ketiga ada gempa bumi runtuhan. Ini terjadi akibat adanya runtuhan. Contohnya runtuhan itu adalah karena longsor, terus runtuhan gua di bawah tanah. Nah, yang keempat ada gempa bumi buatan. Ini terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Contohnya itu tuh adalah pengebuman batu untuk jalan tembus. Nah, itu gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gunung api. Gunung api itu terbentuk karena adanya gaya endogen di dalam bumi. Nah, gunung api itu terdapat lubang
kepundan yang mengeluarkan magma. Gunung api itu biasanya mengeluarkan materi berupa gas, cairan, dan padat. Nah, kalau misalnya gunung api mengeluarkan gas itu menghasilkan O2, CO2, N2, CO, dan sebagainya. Terus habis itu gunung api juga mengeluarkan cairan yang disebut lava. Gunung api juga mengeluarkan materi yang berbentuk padat, itu biasanya contohnya abu vulkanik dan pasir lapilli. Gunung api terbagi menjadi 3 bentuk. Ada gunung api perisai, gunung api maar, dan gunung api kerucut. Gunung api perisai itu terbentuk karena terjadinya aliran magma yang keluar melereng ke segala arah sehingga membentuk lereng yang landai. Nah, itu terjadi biasanya di gunung di Hawaii. Nah, itu biasanya contohnya gunung Mauna Loa. Nah, yang kedua gunung api maar. Gunung api maar ini terbentuk karena letusan eksplosif dapur magma yang relatif kecil dan dangkal, sehingga satu kali erupsi letusan gunung itu langsung berhenti. Nah, yang ketiga ada gunung api kerucut. Gunung api kerucut itu terbentuk karena materi erupsi yang bersifat prolaptis. Nah, itu 3 bentuk gunung berapi. Selanjutnya kita akan membahas hidrosfer. Hidro artinya air dan sfera artinya yang diselimuti. Jadi permukaan air yang menyelimuti. Nah, itu biasanya hidrosfer kita contoh dari hidrosfer itu adalah laut, samudra, danau, sungai yang berbentuk air, itu disebut hidrosfer. Nah, di hidrosfer itu terdapat siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu siklus terbentuknya air. Nah, siklus hidrologi itu terjadi pertama karena panas matahari menguapkan air di laut dan permukaan bumi. Itu disebut evaporasi. Nah, habis itu uap tersebut berkumpul di angkasa. Terjadi proses kondensasi hingga terbentuk awan. Nah, awan itu berjalan sesuai dengan hembusan angin. Awan yang tidak mampu lagi menampung uap dari evaporasi itu akan menghasilkan hujan. Gitu. Ini dia siklus hidrologi. Nah, kenapa air terus ada? Karena adanya siklus hidrologi. Baik, cukup sekian materi hari ini. Jangan lupa kerjakan soal latihannya ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.